komputer. Nanti aku bisa kasih link ke ini sih, ke apa namanya, ke videonya. Sebenarnya record itu juga record screen kalian juga bisa. Aku biasa record screen biasanya. Ini udah tak record, nanti tak share ininya ya, rekamannya. Nah, jadi di Moodle balik lagi tampilannya ya seperti ini. Ada kolom mata kuliah, ada kolom yang sebelah kanan ini yang pengumuman-pengumuman mungkin. Nah, yang bisa teman-teman lihat di sini, mata kuliahnya sudah aku ganti-ganti. Jadi ada covernya, mungkin ada judulnya. Misalnya kalau aku buka di sini salah satu mata kuliah, fisika statistik. Kalau misalnya kalian mau sambil buka kuliah.etika.ac.id juga bisa kan ya, sambil diklik-klik aja. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi judul mata kuliah, kemudian ada beberapa baris ini kita tambahin sendiri. Kemudian ada blok-blok, ini sudah otomatis juga dari UPTTIK, jadi kita tinggal ngisi judulnya aja sama isinya. Sudah, mungkin itu aja. Nah, yang perlu diperhatikan kalau kita mau edit, di pojok kanan ini ada turn editing on. Nah, ini diklik aja supaya kita bisa mengedit. Jadi dia ada dua mode pada saat kita masuk ke kuliah ITK-CID atau model ini. Ada mode edit, ada mode biasa. Nah, ini kita aktifkan mode edit di pojok kanan ini tadi. Nah, kalau kita aktifkan mode edit, di sini ada add an activity atau resource. Mesti kayak gitu dia. Di setiap blok mata kuliah, ini blok mata kuliah, itu juga ada add an activity. Nah, kita mulai mengisinya dari sini. Jadi mulai menambahkan aktivitas apa saja. Misalnya ini kan mata kuliah yang ke-1 dan kedua. Nah, misalnya yang ketiga nih. Ketiga kan aku masih kosongan. Kita mau add Pak Agus. Ini bisa, ini mumpung masih belum terlalu jauh, Pak. Bisa, saya kan mau sambil latihan, Pak, sambil nyoba. Iya, Kalau ya. misalnya dimulai lagi terus agak pelan gimana, Pak? Oh, dimulai pelan-pelan gitu maksudnya. Boleh. Yang lain oke aja. Sebenarnya nggak jauh. Oke aja, Pak. Ini aja sih, saya off-kan dulu ya. Ini ya kan ini saya sudah masuk ke modul ini Pak, kuliah ITK terus. Ya. Nah, ini awalnya, tampilan awal. Tampilan saya kok nggak gitu ya, Pak? Yang kayak gini. Oh iya, ada dashboard, ada logout, ya betul. Nah, sudah, ya. Pak. Terus? Ini ada simbol ini, Pak Jamal di pojok ini, diklik biar kita diklik. Ya, saya klik, Pak. Nah, kemudian masuk ke salah satu mata kuliah. Misalnya mata kuliah. Ya, saya klik. Misalnya Teklas. Pak Jamal, kita sebenarnya satu rumah, tinggal di samping-samping aja. Iya sih, Pak. Pak Jamal ke kamar yang bagus saja, Pak. Makanya Pak Jamal. Jadi bisa lihat langsung. Ya, saya tak ke depan Pak Jamal. Saya sambil nyoba di komputer sendiri sih, Pak. Nah, jadi kita sandingkan komputer Pak Jamal di samping saya di sini. Nggak perlu lewat internet. Bagus, saya mau nanya itu yang di bawahnya announcement gimana cara nambahinnya ya? Di bawahnya announcement. Oh iya, iya benar. Jangan lupa itu gimana? Jadi di pojok kanan yang ini kelihatan ya? Iya kelihatan. Saya pakai ini aja ya, mouse yang spotlight ya. Nggak kelihatan. Oh, mouse aja dia. Ini turn editing on diklik. Jadi kalau turn editing on diklik kita bisa ngedit. Kenapa? Karena kalau itu nggak diklik kan kita nggak bisa ngedit. Fungsinya untuk mengamankan sih, jangan sampai ke geser-geser atau berubah-ubah gitu. Pak Agus, ini tadi
waktu saya klik mata kuliah, nama mata kuliah itu muncul isian data preference, itu ada keterangan-keterangan, terus ada pilihan yes dan cancel, itu dipilih apa, Pak? Nah, Pak Jamal di depan aja gitu, Pak Jamal. Ada tanya di internet coba. Nah, iya, ini ya sudah, Pak. di samping kanan, saya di kiri gitu. Ya sudah, Pak. Sebentar, Pak. Iya kan? Nah, ini ada menambahkan aktivitas resource. Kalau Bu Amalia tadi mau tambahkan, tinggal klik aja add activity. Di aktivitas ini banyak sekali fungsinya yang bisa kita tambahkan. Jadi dari awal, misalnya mungkin yang paling perlu ya file sih, misalnya. Kita mau upload file LPS, ya klik aja file. Nanti ya data istilahnya apa bisa diisi. Ini, Pak. Data preference, yes. Kalau ada preference, klik yes aja. Oke, ini aku balik ke mata kuliah awal ya, di tampilan mata kuliah. Kalau mau nyoba langsung atau Bu Amalia tadi bisa di add activity. Nah, ini punya Pak Jamal belum on ini kayaknya ya. Nah, belum turn on. Jadi jangan lupa klik turn on. Nah, kalau sudah klik on, itu muncul ada bagian atas announcement dengan banyak barisnya ini karena kita tambahin sendiri kan, sama blok-blok pertemuan. Nah, blok tiap pertemuan ini bisa untuk apa? Pak Jamal suaranya masuk. Coba saya kita mute satu. Oh, ini. Nah, biar enggak ini. Nah, ini blok ini kita bisa set sebagai itu di mute kan. Nah, ya. Apa namanya, blok ini kita bisa anggap per minggu, bisa juga kita anggap per topik mata kuliah. Jadi kalau mau menganggap ini per minggu ya tinggal diisi. Ini bisa diedit kok nama bloknya. Kalau ada tulis lambang pensil, kita klik lambang pensilnya yang ini. Nah, itu bisa diedit. Misalnya yang ketiga ini kan belum diedit punya saya. Ini kita klik lambang atau tombol pensil yang ini. Nah, itu bisa diubah-ubah. Mau bikin minggu pertama atau minggu ketiga itu bisa, misalnya minggu ketiga. Atau mau bikin materi apa, peluang misalnya. Tinggal di enter. Jadi kalau sudah diklik, diisi, di enter. Nanti dia otomatis merubah sendiri. Nah, ini blok-blok. Jadi kalau kita lihat bloknya udah otomatis disediakan sampai 16 blok gitu untuk mengakomodir. Kalau mau nambah blok, ini kayaknya add tiles. Tiles ini saya belum pernah sih nambah blok. Cuma tinggal paling bawah itu ada add tiles, diklik aja, kayaknya dia nambah blok. Nah, sekarang kita perlu membagikan di tiap blok itu mengisi apa saja. Nah, kalau diklik bloknya ini, nanti dia kebuka lagi dalam satu blok. Semacam folder baru atau semacam halaman baru yang di sana bisa di-add activity atau resource lagi. Nah, misalnya kalau Pak Jamal klik salah satu blok Pak Jamal, salah satu tiles tadi, kliknya bukan di pensilnya, tapi klik di judulnya. Jadi dia akan kebuka halaman baru. Jadi yang tilenya tadi diklik, nanti kita masuk ke halaman baru. Nah, halaman baru pasti kosongan kan kalau teman-teman baru ngisi. Nah, itu diklik aja paling kanan bawah itu ada add an activity atau resource. Jadi misalnya saya contohkan yang blok kosongnya itu punya saya ada di minggu ketiga. Ini saya klik judulnya. Nah, ini ada add an activity atau resource. Nah, muncul pilihan macam-macam.
biasanya kalau kita pertama ingin setting pertemuan misalnya, sayangnya memang linknya Google Classroom tidak ada di sini. Jadi biasanya kita gunakan misalnya Zoom. Nah ini kalau diketik Zoom nanti muncul pilihannya apa. Jadi untuk mencari sekian banyak fitur itu, di search-nya itu ketikkan aja apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin file, nanti muncul untuk yang pilihan upload file itu ada apa saja. Kita ingin link ke YouTube misalnya, bisa link ke YouTube, gunakan yang URL bisa, gunakan yang halaman bisa. Nah sekarang misalnya kita contohkan untuk yang file ini gampang karena klik aja yang file, nanti kalau sudah muncul halaman file dia kayak gini. Jadi diklik yang file nanti muncul tampilan seperti ini. Nah tampilan seperti ini mungkin yang harus diperhatikan yang ada warna lingkaran merah karena itu yang diperlukan, yang lainnya boleh nggak diisi. Sudah kita isi aja ini file apa misalnya, file RPSK atau file yang lain. Kemudian kalau mau upload, ini ada select files. Ini yang diklik yang ini. Agak aneh memang di Moodle, tapi kita harus cari detailnya, klik yang add ini. Upload file. Jadi klik yang bagian kayak ada kotak ini, kayak ada kertas yang dilipat ujungnya, add. Nah, kalau di add dia muncul. Pilihannya kan ada banyak tuh, ada server file, recent files, klik yang upload file lagi, upload a file. Jadi di sebelah kirinya itu ada banyak tulisan, ada Wikimedia, ada Google Drive juga. Ini kalau mau pakai Google Drive bisa. Nah diklik lagi tapi yang upload a file. Kalau diklik yang Google Drive nanti muncul pilihan Google Drive juga. Kalau klik yang upload file muncul pilihan yang upload file. Nah Pak Jamal bisa diklik yang upload file. Nah, itu kan ada browse tuh, attachment. Diklik aja browse-nya. Nanti kita akan masuk ke ke foldernya kita masing-masing, milih file apa. Misalnya pekan 1B. Ini di open gitu. Nah, ini bisa langsung klik upload file. Jadi pilih aja file apa, di open, nanti langsung klik upload file. Nah, klik upload files-nya, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini sambil menunggu mungkin masih ada yang loading, nah tampilan seperti ini. Kalau kita lihat di bagian bawah ini banyak sekali pilihan. Oh, nggak sama ya? Digeser ke bawah. Nah, di bagian bawah ini banyak sekali pilihan. Jadi ada appearance, segala macam. Dari sekian banyak ini, pengalaman yang kepakai sih mungkin di activity completion. Di sini ada completion tracking. Ini kan ada, kalau kita klik activity completion, ada completion tracking. Ini ada beberapa pilihan untuk completion tracking. Klik aja yang panah di segitiga atas bawah ini. Nah, kalau dipilih ada 3 pilihan kan. Ini ada do not indicate activity completion, ada students can manually mark, atau show activity as complete when condition are met. Nah, 3 kasus ini kita gunakan untuk 3 hal berbeda-beda. Misalnya nih, kalau kita nggak pengen memantau mahasiswa ini membuka atau enggak, ya kita pilih aja do not indicate gitu, activity completion. Activity completion itu apa? Jadi idenya di Moodle itu adalah ketika mahasiswa mengklik sesuatu, mereka dianggap melakukan aktivitas. Nah, kalau mereka nggak mengklik sesuatu, berarti nggak ada aktivitas. Nah, kalau kita ingin memasukkan ini sebagai daftar aktivitas, kita pilih yang kedua atau yang ketiga. Student can manually mark. Jadi mahasiswa bisa mengklik sendiri bahwa mereka telah membaca RPS atau telah mengunduh RPS atau telah mendownload RPS, kita bisa pilih ini. Jadi nanti mereka klik sendiri di halamannya Moodle-nya mereka. Cuman aku nggak pernah masuk ke halaman Moodle mahasiswa sih. Tapi mereka harusnya bisa klik, saya sudah mendownload gitu.
Nah, tapi kalau hal-hal sederhana seperti mendownload, mungkin kita show activity as complete aja otomatis. When condition are met. Kondisi yang dimaksud itu apa? Ini, student must view this activity to complete it. Jadi kalau mahasiswa sudah mengklik membuka file tadi, maka dianggap sudah memenuhi satu aktivitas. Nah, ini kalau dicentang, nanti akan muncul seperti itu. Kemudian kalau kita ingin membatasi waktu, minggu ini mereka harus baca RPS gitu. Ya batasi aja waktunya 1 minggu ini sampai kapan. Ini bisa diklik centang enable. Tapi kalau kita nggak perlu memperhatikan waktu mereka membuka file kapan, ya udah enable-nya dihilangin. Jadi sepanjang 1 semester mereka bisa dianggap memenuhi aktivitas kapanpun. Walaupun baru bukanya misalnya waktu mau UTS atau waktu mau UAS. Nah, kalau sudah, ini ada 3 pilihan, ambil aja mungkin yang paling ujung kiri. Di bawah, geser lagi ke bawah. Nah, ini ada save and return to course. Nah, kita balik lagi ke tampilan depannya, muncul kayak gini. Nah, di sini mungkin mahasiswa bisa lihat nih yang di paling kanan, di barisnya file RPS paling kanan ini ada tombol completion-nya atau melengkapi aktivitas atau enggak. Jadi kalau mereka sudah klik file RPS, ini akan hijau nanti. Nah, gunanya apa? Gunanya ini kan kita sistem belajarnya online. Jadi dosen itu tidak bisa memantau semua mahasiswa secara sekaligus. Nah, kita gunakan sistem untuk memantau aktivitas mahasiswa. Nah, sistem memantau aktivitas mahasiswa dari mana? Dari aktivitas tadi. Jadi kalau misalnya mereka sudah klik file RPS, nanti aktivitas total mereka dalam satu mata kuliah itu akan bertambah berapa persen. Misalnya nih kita menambahkan aktivitas tadi dalam 1 semester untuk 1 mata kuliah ini ada 15 aktivitas. Bisa tugas, isinya bisa kuis, bisa baca file, bisa buka YouTube. Nah, 15 aktivitas itu kalau mereka klik semuanya itu nanti muncul di halaman Moodle mereka 100% aktivitas mereka. Jadi kita mengandalkan sistem untuk memantau mereka aktif membuka atau enggak. Walaupun kita juga nggak bisa memastikan kan itu yang membuka benar-benar mahasiswanya atau bukan, atau dibukakan temannya gitu. Kita nggak bisa memastikan itu memang. Kalau kita mau lihat mereka Pak Agus, mereka sudah buka atau tidak di mana? Nah, itu yang aku belum pernah mencoba. Jadi aktivitas mereka mungkin kita bisa telusuri ya. Aku coba-coba aja sekarang. Misalnya di fisika statistik ini kan ada tombol yang opsional di pojok ini kan. Ini kalau diklik Pak Jamal yang di pojok ini, nanti akan muncul gambar kita atau nama kita. Kalau gambar belum diisi, dia muncul simbol aja. Ini ada participants. Coba kita klik participants. Ini mata kuliah udah jalan nih, harusnya participants ini udah ada aktivitas. Nah, di sini muncul mahasiswa yang secara otomatis dimasukkan oleh UPTTIK. Jadi kita nggak ngurusin lagi mereka masuk sini atau enggak. Mereka harusnya sudah otomatis karena ambil di gerbang. Ini coba saya klik status aktif. Coba saya klik salah satu. Muncul apa? Oh, ini cuma muncul pilihan. Coba kalau diklik orangnya, muncul apa nih? Muncul data. Nah, ini juga nggak bisa diklik. Report, grid overview. Nggak ada fotonya ya? Suruh mereka pasang foto. Jadi bisa diedit kan. Ini bisa di stalking ini Pak Jamal ini, mahasiswa ini sama mahasiswi. Bisa Pak Jamal, kalau mau stalking mahasiswa. Stalking itu apa kata Pak Jamal? Stalking itu apa ya? Mencari-cari tanpa orang tahu gitu kan. Ya kan gimana Kak? Ini bagus. Ya, aku masih cari ini mahasiswa aktivitasnya bisa dilihat di mana ya, completion gitu. Report ya, coba to the unlocks. Coba kita lihat unlocks isinya apa. Oh, ada sih. Ini standar log per hari bahkan mahasiswa itu aktif membuka atau enggak.
Nggak ada pilihan lain selain standar lock sih. Jadi kalau sudah ada mahasiswa ya kita pilih partisipan tadi. Ini kelihatan nih mereka membuka apa aja, tapi terlalu detail. Kita sebenarnya nggak butuh detail seperti ini. Kita mungkin butuh mahasiswa berapa persen sebenarnya aktivitas. Ini juga bukan persen. Ini mereka buka web kayaknya. Berapa hari Jumat mereka nggak buka. Kamis karena ada kuliah. Jadi Selasa dan Kamis itu kemarin kuliahnya. Makanya di sini aktif. Mereka Rabu mungkin karena aku kasih tugas. Jadi mereka buka-buka juga. Jumat nggak ada kuliah, makanya kosong mereka. Iya, belum ketemu sih aktivitas mereka berapa persen sudah dari sini. Kayaknya hanya mereka sendiri mungkin ya yang bisa lihat atau belum ketemu aja. Oke, aku balik ya ke halaman depan lagi, course-nya. Lanjut. Nah, ini kalau mau lebar kita klik aja simbolnya. Kemudian tadi kita sudah ngisi salah satu aktivitas. Ini kalau aku coba klik sendiri file RPS, kita bisa download lagi. Jadi kadang kita lupa naruh file di mana, kalau sudah pasang sini kita bisa download lagi. Nah, seperti yang dilihat di sini, selain menambahkan aktivitas di dalam blok mingguan atau blok topik peluang atau apa mata kuliah, kita bisa nambahkan di luar. Jadi di luar ini kalau kita ingin mahasiswa lihat terus tiap minggu. Di sini terutama misalnya yang aku pengen tahu kemarin itu biasanya kan kalau kita masuk kelas kita tanya nih siapa yang sudah pernah ngambil, siapa yang baru pertama gitu. Nah aku ingin ada survei waktu itu, ada pengen tahu tapi nggak mungkin nanya langsung kan kelamaan juga di Zoom. Jadi ya sudah kita pasang aktivitas berupa survei. Nah aktivitas berupa survei sama aja sih di sini kalau kita klik add an activity. Di sini ada dua jenis survei mungkin. Ada yang coba aku tulis aja ya. Kalau kita bingung nyari apa, kita bisa tulis sebenarnya di sini. Survei. Kalau survei enggak, mungkin pulse ya. Biar kembali kayak itu gimana caranya? Nah kalau misalnya teman-teman masuk sesuatu kemudian bingung kembalinya kayak apa, lihat aja di halaman judul ini paling atas yang warna biru ini kan judulnya ada. Ini kan ada tulisan kan, ada dashboard, ada fisika statistik. Nah itu bisa kembali kalau diklik. Jadi kalau misalnya kita udah masuk ke dalam, ini garis miringnya nambah nih, nanti tulisannya di sini sampai panjang. Kalau kita bingung mau back-nya kemana, lihat aja baris ini, klik salah satu. Kalau judul mata kuliah yang diklik, kita kembali ke halaman depan berarti. Fisika statistik. Kalau mungkin di Pak Jamal, metode elemen hingga. Nah, itu diklik aja. Nanti kita bisa kembali ke depan. Kalau ada pertanyaan leave site, leave aja. Selama nggak ada data penting kan. Sudah kita leave aja karena belum selesai di situ gitu. Nah, itu akan kembali ke halaman depan. Kalau mau kembali lagi ke atasnya, pilih yang dashboard. Nanti seluruh mata kuliah kita muncul di situ. Jadi kalau bingung, udah masuk terlalu jauh ke dalam, lihat aja bagian judul paling atas, klik salah satu ini. Nanti kita kembali. Nah, di sini aku pilih survei ya. Kemarin itu mengadakan survei. Coba aku klik dulu. Munculnya kayak gini kalau kita tambahkan survei. Sudah pernah mengambil mata kuliah fisika statistik? Pertanyaannya. Ada 3 pilihan misalnya ya belum pernah. Ini kalau kita lihat respon ada di pojok kanan, view respon. Nah, jadi muncul kayak gini. Jadi kita tahu, oh ternyata memang sebagian besar belum pernah nih mengambil. Oh yang sudah pernah ambil, ini 1 orang kita jadikan asisten aja gitu. Padahal dia ngulang karena nggak lulus katanya kemarin. Jadi kita dari sini itu bisa mempersingkat waktu kuliah. Jadi waktu kuliah kita nggak terbuang untuk nanyain mereka satu-satu lagi. Kita udah tahu secara umum mereka udah pernah ngambil atau belum gitu. Nah cara menambahkannya tadi, kalau kita balik ya add an activity aja, dicoba aja misalnya add activity. Dia di sini ada mungkin waktu itu aku pilih voting mungkin ya. Coba voting. Nah, nama pollingnya apa, surveinya apa, pertanyaannya apa, pilihannya apa saja.
kan ada 1, 2. Aku lupa dulu kayaknya nggak pakai ini. Coba ini deh, survei singkat. Judulnya apa, diisi aja. Nah, cuman ada merah-merah ini aja yang wajib, yang lainnya boleh dikosongkan. Nah, ketika kita ngisi kotak seperti ini, di yang merah ini di bagian atas ada pilihan macam-macam kan. Ini tombolnya mungkin simbolnya sudah kita pahami. Artinya ini rata kiri lah, rata kanan, rata tengah, urut angka, list. Tapi kalau kita mau lebih dari ini bisa klik salah satu nih. Ini yang tombol kayak gini. Nah, nanti muncul macam-macam lagi. Ini mau nambahin pangkat di sini, mau nambahin gambar, mau nambahin link misalnya di sini. Jadi fiturnya seperti yang aku bilang, model fiturnya kaya banget. Maksudnya isinya bisa macam-macam gitu. Tapi kalau kita nggak pengen ribet, ya udah biarkan aja dia default kayak gini tampilannya. Nah, ini bisa diisi misalnya pertanyaannya apa? Gimana 1 minggu ini ada kesulitan menggunakan model. Nah, misalnya tanya gitu kan ke mahasiswa. Ada Lancar Jaya. Oh, kalau ini bukan survei kayaknya, karena ini ada correct-nya. Kita bisa klik pilihan yang benar yang mana. Ini pooling nih. Nah, di antara banyak pilihan ini, jangan lupa activity completion mungkin yang paling penting untuk kita setting. Apakah kita perlu mahasiswa wajib misalnya ngambil pilihan ini atau enggak. Kalau enggak wajib, do not indicate. Kalau wajib, student can manually mark. Nah, misalnya aku enggak wajib, ya sudah aku bilang do not indicate aja. Restrict access enggak begitu penting, command model setting enggak begitu penting, yang kepake mungkin memang activity completion aja. Kompetensi juga kita nggak masukkan capaian pembelajaran ke sini. Kalau dimasukkan mungkin bisa dipakai kompetensi apa. Ini kalau save and return to course, nanti bisa kita lihat nanti tampilannya kayak apa. Nah, di sini muncul survei singkat. Iya, beda. Jadi ini beda fitur nih. Kayaknya aku juga baru tahu yang pakai yang ini. Jadi kalau teman-teman lihat nih simbolnya beda ya. Yang satu pertanyaan biasa, yang sini survei singkat. Jadi kalau diklik survei singkat, oh, tampilannya seperti ini. Gimana 1 minggu ini kesulitan menggunakan model? Kalau kita klik start, oh pilihannya ada di bawah. Lancar Jaya. Ini kayaknya tampilan nih untuk kuis kayaknya kalau yang kayak gini-gini. Coba aku balik lagi ya, kemarin aku nggak pakai yang kayak gini, nggak pakai yang survei singkat. Aku lupa ini namanya apa. Coba kita buka edit dulu, edit setting. Choice ya. Choice activity. Coba balik ke depan, balik ke halaman blog. Nah, misalnya add activity tadi. Berarti choice dia. Choice itu mana ya di sini? Oh, ini yang paling kanan, nggak kelihatan. Jadi ini ada choice nih, add a new choice. Jadi cuma pengen lihat pilihan singkat mereka aja. Sama judulnya apa, survei apa misalnya. Nah, ini lebih sederhana, jadi lebih gampang dan lebih cepat. Misalnya opsinya sudah, opsinya belum. Kemudian pertanyaannya apa, sama kayak tadi. Survei sudah buka model belum. Bisa ditulis di judul aja, bisa ditulis juga di description-nya. Yang wajib-wajib aja diisi biar sederhana misalnya. Ini kalau mau kosong hanya 2 pilihan, biarkan aja kosong. Nanti dia otomatis hapus sendiri. Nah, activity completion-nya jangan lupa kalau ingin di-setting tidak wajib, do not indicate. Kalau mereka harus mengisi aktivitas ini, berarti student can manually atau otomatis.
Jadi kalau student manual ini mereka benar-benar manual harus mengklik bahwa saya sudah memenuhi aktivitas itu atau mengisi survei misalnya. Tapi kalau show activity as complete when condition are met, ya kita bisa otomatiskan kalau mereka sudah survei, nanti otomatis aktivitas mereka berapa persen nambah gitu dalam mata kuliah ini. Jadi ini aku otomatiskan aja, tidak aku batasi sampai kapan, kemudian kita klik save and return di bagian bawah. Jadi kalau pilihan tadi ada 3, pilih yang show activity ini, klik save and return yang paling bawah. Nah, ini akan kembali ke halaman depan. Nah, ya kan ini lebih singkat kayaknya dan lebih cepat juga kalau mau lihat responnya. Survei sudah buka model atau belum? Nah, cuma ada 2 pilihan yang kita isi, sudah save my choice. Jadi mahasiswa akan lihat kayak gitu. Nah, ini udah tersimpan. Nah, di halaman kita bisa lihat satu respon. Aku nggak tahu di halaman mahasiswa bisa lihat respon atau enggak. Ini kalau kita klik ya kayak tadi. Yang bilang sudah berapa orang, yang bilang belum nanti muncul berapa orang. Kalau mau download data. Oh, dosennya juga bisa berpartisipasi, Pak Gus. Iya, kalau kita mau klik juga bisa muncul pilihan kita di sini. Oh. Ini apa ya? Nah, kita bisa delete kalau nggak pengen mempengaruhi hasil survei, delete aja nih punya kita tadi. Delete kita ada pilihannya. Bisa diklik. Sebenarnya kayaknya kita mungkin bisa ya minta user mahasiswa yang dummy gitu supaya kita bisa memastikan ini tampilan di mahasiswa kayak apa. Kalau dulu pas aku pakai psikologi, aku bikin sendiri aja yang user dummy-nya apa gitu. Kalau sekarang kayaknya dia nge-link dengan gerbang soalnya, jadi agak ini harus minta ke UPT3. Jadi kalau ada user dummy-nya mahasiswa, kita berperan jadi mahasiswa di situ sama jadi dosen. Jadi kalau kita ngasih kuis atau apa, kita melihat tampilannya dulu, bener nggak kayak gini gitu. Nah, balik lagi ke depan ya, ini kita kalau bingung, kita sekarang ada di mana nih, lihat aja bagian atas, ini ada dashboard, ada fisika statistik, klik aja yang judul mata kuliah kita akan kembali ke bagian depan nanti. Nah, ini balik lagi. Nah, kalau menggunakan model tadi kita bisa kalau aku bukakan satu blok ya, misalnya ini blok yang sudah diisi yang minggu pertama tadi. Nah, di dalamnya kita bisa tulis aja. Ini kan tulis aja nih, hai selamat datang segala macam, memenuhi aktivitas apa, kita mau kasih tahu mereka, kita tulis memenuhi aktivitas apa. Terus juga ngisi nambah aktivitas, ini nih pilihannya yang udah banyak. Sama kalau kemarin kita rekam mata kuliah kita bisa tambahkan rekaman. Jadi ini kalau aku klik rekaman, nanti muncul harusnya link ke YouTube-nya. Jadi kemarin itu kita rekam kan di Zoom ataupun Google Meet misalnya. Nanti kita upload aja ke YouTube kita, bisa ke YouTube Prodi kalau misalnya ada bisa. Nanti dari YouTube mereka bisa buka lewat Moodle. Jadi di Moodle misalnya kita klik ya kayak biasa, kita perkuliahan. Biasa di sini kelihatan. Nah, ini berguna kalau biasanya mereka nggak sempat mencatat atau apa kan mereka pengen lihat lagi cara hitungnya seperti apa, penjelasan yang kemarin bagaimana kayak gitu. Nah, mereka bisa lihat lagi di sini. Jadi kita bisa cara yang paling gampang. Yang 4 Pak, yang tidak keluar angka 6. Yang tidak keluar angka 6. Oh iya. Nah, cara yang paling mudah sih kalau pengalamanku ya kita upload aja di YouTube. Di YouTube itu ya otomatis ya semua orang bisa lihat, tapi nggak apa-apa juga, jangan ngomongin hal-hal sensitif di sana biar nggak viral. Jadi upload aja di YouTube, paling gampang nanti link YouTube-nya kita masukkan di Moodle. Nah, caranya bagaimana kita memasukkan link YouTube di Moodle? Kita perlu belajar ini kah atau enggak? Mungkin perlu Pak kayaknya. Saya perlu. YouTube. Iya. Kalau gitu aku tak bukakan YouTube juga ya, nanti tampilannya di YouTube seperti apa. Soalnya dia Nanti Bu Ame mau share video latsarnya.
di YouTube. Ya, Pak, harus YouTube Kak, Pak. Nggak boleh langsung videonya. Maksudnya kayak Zoom kan biasa ada langsung video betul. gitu kan, Pak. Betul. Iya, bisa juga Nggak sih. boleh ya, Pak? Oh, bisa Boleh juga. sembarang, terserah kita kan di sini. Jadi misalnya ini kalau kita mau video aja, nggak nge-link ke YouTube, mungkin aku belum pernah sih, tapi coba aja kita lihat add an activity. Kalau bingung, klik aja di activity tadi kan ada search nih, video gitu misalnya. Nggak ada ya. File aja mungkin ya, berarti kalau nggak ada video, file. Oh ya, biar nanti berarti mahasiswa download ya, Pak. Iya, berarti nanti mahasiswa kita aja yang bisa, bisa lihat. Mungkin add new file mungkin bisa di sini. Nanti file videonya tadi kan yang ke ini, yang di-upload. Ini kalau aku klik. Ya, benar. Nah, di sini ada banyak pilihan. Mau videonya yang dari Google Drive kita misalnya. Jadi kalau dari folder komputer kita upload file, kalau Google Drive. Kalau link dari website ini, misalnya kita suruh tonton ini ya gitu untuk minggu pertama, ya udah kasih link dari website. Ini bisa Google Drive. Jadi aman aja sih, jenis videonya terserah kita mau komputer. Jangan lupa. Berarti yang YouTube bisa masuk di situ juga, Pak Agus, yang URL downloader. Iya, yang YouTube itu juga bisa di situ. Kalau mau pilihan YouTube itu rasanya, ini aku kembali ke depan lagi ya. Ini kalau dari Google Meet bisa nggak, Mas? Google Meet harus rekaman dulu. Jadi Pak Jamal nanya dari Google Meet bisa nggak? Berarti rekaman dulu kan ya, Google Meet-nya direkam selama kita kasih kuliah, nanti rekamannya yang diupload dari laptop kita. Atau kita masukkan Google Drive dulu misalnya, rekamannya nanti di-upload dari Google Drive kayak tadi. Ini Ambil mouse dulu. Ini kalau diklik apa sih ini file kayaknya. Edit setting. Oh, aku memilihnya page. Jadi kalau ingin yang video YouTube tadi muncul, add activity-nya page ya, di add an activity, resource. Kita pilih yang halaman, bukan yang file. Ini halaman nih, ada page. Atau kalau bingung nyari, klik aja di sini, page kita ditulis. Nanti dia muncul page. Nah, di page ini ada judul kayak biasa. Kebalik lagi. Di page halaman. Nah, ini bisa kita isi yang warna merah tadi, wajib ya, mandatory. Jadi judulnya apa? Misalnya rekaman minggu kedua. Deskripsinya boleh dikosongkan. Page kontennya, nah ini yang diisi. Untuk mengisi yang link tadi, bisa pilih yang show advanced buttons ini. Klik. Nanti di sini ada macam-macam. Di sini ada link. Nah, ini kalau misalnya ke link ke Google Drive tadi mungkin juga bisa enter URL. Oh, ini link ke video nih, bukan ke Google Drive. Kalau mau yang tampilan kayak tadi, jadi ketika halaman dibuka langsung ada muncul video dari YouTube, kita pilih yang ini, HTML. Nah, ini abaikan aja kode-kode seperti ini. Kita tinggal copy paste kode dari YouTube copy paste ke sini supaya muncul tampilan video. Nah, perlukah dibukakan dari YouTube atau enggak? Kalau enggak, kita ke yang lain materinya. Kalau perlu. Boleh, Pak. Nah, kalau dari YouTube misalnya kita mau tampilkan, ini aku buka misalnya YouTube ya. YouTube di bagian sini. Kayaknya kalau YouTube kita harus masuk ke loginnya akun kita dulu mungkin. Oh iya, ini kebetulan sudah
akunnya udah akunnya punya aku. Jadi klik aja tombol paling kanan YouTube. Jadi kalau teman-teman buka YouTube, Pak Jamal belum buka YouTube-nya, diklik dulu yang itu. Nah ya, nanti ada tombol di kanan ini kan channel kita nih. Ini Fisika ITK misalnya, ini aku sembarang aja nulis. Mungkin harus izin dulu padahal. Tapi nggak apa, aku tulis aja Fisika ITK Agus Rifani gitu. Kita pilih yang YouTube Studio berarti karena kita mau mau upload file kan. Jadi di YouTube Studio atau lambang ini ada lambang kamera plus, itu untuk upload file juga atau melihat file kita yang sudah diupload juga bisa. Nah di YouTube Studio kita punya dashboard channel. Di dashboard channel mungkin kalau kalau baru pertama ngisi ini belum ada videonya. Jadi kita bisa klik di video sini. Paling kiri itu ada pilihan video. Nah ini ada tampilannya lagi. Ini yang sudah kita upload apa. Nah dari sini misalnya aku klik salah satu ya. Ini nih kalau kita pilih salah satu video yang sudah kita upload. Di sini ada link. Cuman aku mau ambil opsi dapatkan link yang bisa dibagikan. Nggak muncul ya, detail, coba detail aja. Aku ingin ngasih tahu link mana yang bisa dipasangkan ke ini, ke Moodle tadi. Dia bukan link ini. Link mana yang bisa dipasangkan ke Moodle? Ini bukan linknya sebenarnya. Opsi lainnya, kayaknya harus ke proses upload videonya nih supaya kelihatan mungkin ya. Download, hapus, promosikan. Yang ingin aku bilang adalah sebenarnya untuk memasangkan halaman YouTube kayak tadi itu bukan dengan cara link biasa. Dia ada link apa gitu namanya, aku lupa. Cuman pada saat link itu muncul, munculnya bukan di sini, tapi pada saat kita upload. Ini aku nggak ketemu linknya yang mana. Dia bukan link ini. Ini kalau link mau kita share di WhatsApp atau apa, kita bisa pakai ini karena dia akan muncul ke halaman YouTube kan. Tapi kalau ini kita pasang di sini, dia ya kayak gini aja munculnya. Jadi nggak bagus tampilannya. Coba ya aku pasangkan link itu. Minggu kedua diklik misalnya. Nah kayak gini. Jatuhnya cuman klik link aja mereka. Tapi kalau yang tadi itu kan beda. Kalau kita klik di sini, mereka bisa nonton di dalam Moodle juga. Jadi mereka istilahnya nggak terganggu dengan iklan dengan pilihan-pilihan video lain di YouTube. Karena kalau kita buka YouTube kan itu ada pilihan video lain kan, itu cukup mengganggu karena kita pengen nonton itu gitu. Akhirnya nggak kebaca kuliahnya. Tapi kalau kayak gini kan keuntungannya adalah mahasiswa cuma lihat video kuliah saja. Nah cuman aku kalau mau lihat linknya kayaknya harus proses upload dari awal. Itu proses upload dari awal itu yang kayak gini tadi, rekaman minggu kedua. Oh iya, kalau kita sudah selesai menambahkan aktivitas, kemudian mau ngedit, jatuhnya kayak gini kan, kita udah selesai nih nambahkan aktivitas rekaman minggu kedua. Terus kita mau edit, itu pilih yang paling kanan. Ini ada gambar roda, ini ada edit setting. Nah, klik aja itu, kita masuk ke halaman edit lagi. Nah, di halaman edit, kita ingin menambahkan link YouTube tadi kan. Ini aku ganti dulu. Jangan lupa untuk membuka opsi untuk yang lebih advance. Link YouTube bisa tambah kayak gini misalnya, URL, create link. Nanti ini jadi link. Tapi kalau mau nambahkan yang muncul halaman baru, halaman YouTube-nya tadi, kita butuh upload di sini. Kemudian nanti habis upload
habis upload ada muncul pilihan linknya. Cuman aku nggak punya file yang kecil, jadi kayaknya nggak bisa nunjukin sekarang untuk opsi upload tadi. Yang jelas link yang bisa kita pakai sih bukan link yang ini untuk menampilkan satu video YouTube tadi, tapi ada link khusus. Ya, cuman di sini aku nggak bisa ketemu. Mungkin lain kali aja nanti, atau bisa browsing teman-teman di YouTube linknya yang dimaksud seperti apa. Jadi intinya sih untuk menampilkan YouTube ada dua cara. Kita bisa paste link. Ini cara biasa sebenarnya, kita paste link. Nanti mahasiswa bisa klik link kemudian masuk ke halaman YouTube. Atau cara yang tidak biasa yang mungkin lebih bagus tadi adalah kalau kita gunakan yang seperti ini. Jadi di rekaman nanti langsung muncul video YouTube-nya di Moodle, jadi nggak perlu mahasiswa buka ke YouTube-nya. Nah ini lebih bagus menurutku karena kita bisa memastikan mahasiswa cuma nonton ini aja, nggak nonton yang lain lagi gitu. Nah mungkin link YouTube itu sih nggak ketemu linknya di sini. Kita tutup aja berarti. Namanya itu link apa ya? Aku lupa link. Pilihannya itu adalah, atau kalau ini nih, kita kasih tahu anunya ya, sumber belajarnya dulu. Jadi kalau misalnya kita bingung aktivitas ini maksudnya apa, di Moodle itu kalau klik kayak gini kan muncul nih aktivitas macam-macam. Terus kita bingung ini fungsinya apa aja, cara makainya bagaimana. Ini ada tombol I kan nih di kecil, klik aja. Nah dia akan kasih penjelasan. Choice itu maksudnya apa? Untuk create quick poll misalnya, untuk mengetes pemahaman mahasiswa. Jadi untuk memahami Moodle sebenarnya manual panduannya sudah banyak sekali. Nah kalau ini masih belum paham, kita bisa klik more help. Kalau diklik more help itu kayaknya kita masuk ke halaman Moodle, tutorial Moodle-nya. Jadi ini ada penjelasan dari Moodle, terus mereka juga punya videonya jelasin cara makainya gimana. Nah jadi maksudku tadi kalau kita sekarang masih belum ketemu cara memasangkan link YouTube tadi, nggak masalah sih sebenarnya, teman-teman bisa belajar nyari-nyari sendiri juga di sini. Tinggal diklik aja yang help tadi, more help, nanti kita akan muncul di halaman tutorialnya. Nah ini halaman tutorialnya, bagaimana cara memakainya, bagaimana cara kerjanya. Jadi panduannya sangat-sangat lengkap di Moodle. Ya wajar sih karena Moodle kan dipakai seluruh dunia gitu, dan bukan baru tahun ini gitu, sudah ada bertahun-tahun yang lalu. Jadi mereka sudah lumayan lengkap panduan cara pakainya. Jadi balik lagi ya, kalau misalnya kita bingung ini aktivitas ini maksudnya apa sih gitu, klik aja tombol I-nya tadi. Jadi nanti kita bisa pelajari apa. Nah kalau teman-teman lihat di sini kan aktivitasnya ada banyak banget nih, dan ini bisa dieksplor aja sebermanfaatnya mata kuliah kita. Nah misalnya salah satu yang juga aku pakai di sini adalah forum. Jadi kalau forum diskusi, kalau bingung mana forum, ketik aja mungkin forum gitu. Nah itu muncul nanti forum. Forum ini untuk apa? Lihat aja di klik I-nya tadi, untuk diskusi atau apa, untuk mereka saling tahu atau apa. Aku balik lagi ke forum. Kita tambahkan forum. Forum ini manfaatnya adalah supaya ada wadah diskusi online. Jadi namanya juga pembelajaran online kan, kita sebenarnya nggak membatasi mereka untuk belajar hanya di waktu sinkronus aja, tapi waktu asinkronus mereka juga bisa belajar. Nah di sini forum name-nya apa? Misalnya tanya jawab, bukan tanya jawab ya, diskusi misalnya, diskusi materi pertama, materi 1.
yang merah harus diisi. Di sini ada banyak pilihan. Mungkin bisa aja dibuka satu-satu kalau penasaran apa. Tapi balik lagi yang kita butuhkan sebenarnya activity completion mahasiswa wajib atau enggak. Mereka harus kasih tahu kita mereka memenuhi aktivitas ini atau enggak. Kalau aku senangnya pakai yang otomatis aja, jadi aku pilih yang ketiga, kita enggak ngurusin lagi. Mahasiswa dianggap memenuhi aktivitas tanya jawab ini kalau mereka memberikan replay misalnya atau memposting pertanyaan berapa kali. Jadi kita memaksa mahasiswa sebenarnya untuk diskusi. Karena mahasiswa kita itu kan diskusinya sedikit sekali sebenarnya mereka. Disuruh nanya pun juga nggak nanya gitu. Sebenarnya cara belajar yang bagus adalah mereka tanya sebanyak mungkin, diskusi antar teman dan dengan dosen. Jadi di sini kita bisa paksa mereka untuk diskusi sebenarnya. Walaupun nanti kebanyakan juga ada yang copy paste dari Google aja pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu. Tapi ya ini salah satu cara sih, kita bisa memaksa mereka berapa kali replay, berapa kali posting pertanyaan di sini. Atau mereka harus create pertanyaan sendiri juga ada pilihannya. Sampai kapan juga ada, tapi biasanya aku biarkan aja kosong. Mungkin aku kasih minimal 1 misalnya minggu ini, bisa posting pertanyaan, bisa jawab. Dan ini otomatis, jadi nggak perlu kita pantau lagi mereka sudah aktivitasnya penuh atau enggak. Nah, balik ke sini, save and return course. Nanti kita lihat hasilnya kayak apa. Nah, di sini muncul kan nambah satu lagi nih, diskusi materi. Nah, kita klik diskusi materi, yang pilihan kita tadi. Di sini belum ada topik apa-apa, jadi kita tambahkan aja. Misalnya kita mau memberikan contoh ke mahasiswa, new topik apa. Nah, di sini ada subjek sama ada message. Jadi, kalau pengalamanku kemarin, sebenarnya subjek message ini mirip-mirip aja sih. Misalnya nih, aku mau tanya, apa sih yang dimaksud peluang dalam fisika statistik? Nah, message-nya apa? Message-nya sebenarnya sama. Jadi kalau nanti teman-teman lihat tampilannya, sebenarnya yang ini lebih gampang ditulis di judul pertanyaannya. Jadi aku tulis aja 2 kali, tapi kalau misalnya mau lebih detail, kalian tambahkan aja penjelasan lebih detail apa. Ini ada post to forum, bisa diklik bagian bawah. Nah, nanti muncul seperti ini tampilannya kalau diklik post to forum. Jadi klik aja post to forumnya, nanti kita akan muncul ke tampilan depannya. Nah, geser ke bawah supaya melihat diskusi materi pertama apa. Nah, ini ada yang bisa diklik kan, warna biru ini bisa diklik, kita klik aja. Apa sih yang dimaksud peluang? Nah, muncul kan, lihat pertanyaannya muncul di atas, ini deskripsinya juga muncul di sini. Kalau dikosongin, dipaksa kemarin sama mereka harus diisi, jadi ya udah aku isi pertanyaan lagi. Nah, kita bisa kasih contoh ke mahasiswa, reply seperti apa. Klik aja di reply di pojok paling kanan bawah. Nah, ini klik di reply misalnya, maksudnya adalah peluang distribusi, misalnya kayak gitu. Submit aja. Nanti kita lihat tampilannya kayak apa. Nah, kayak gini. Jadi, mahasiswa itu bisa banyak menimpali menjawab di sini. Jadi ini pertanyaannya apa, jawaban dari satu orang mahasiswa apa, dosennya juga bisa menjawab di sini. Nah, mungkin kalau pengen lihat hasilnya seperti apa, aku bukakan yang survei, yang forum yang sudah jalan. Ini mestinya forumnya sudah jalan karena aku wajibkan mereka untuk mengisi pertanyaan 1, jawaban 1. Nah, ini forum yang sudah jalan. Kalian bisa lihat karena aku wajibkan, jadi mahasiswa rata-rata posting, ada yang menjawab pertanyaan, mereka tergantung mereka pilihannya senang yang mana. Nah, ini kalau kita lihat kolomnya, ada beberapa kolom kan, ada kolom judulnya apa, pertanyaan mereka, ada kolom yang mulai nanya siapa, yang terakhir komentar siapa, terus ada reply berapa banyak. Jadi kalau kita mau lihat yang paling rame diskusinya pertanyaan yang mana bisa dilihat di sini. Kayaknya yang nomor ini nih, yang sistem kecil banyak. Jadi kita bisa tahu, oh mahasiswa ternyata penasaran dengan tema ini ya, dengan subtopik ini sistem kecil, karena ada banyak komentar misalnya di sini. Ini aku buka aja.
Dia dimulai oleh salah seorang mahasiswa, dijawab oleh mahasiswa yang lain, terakhir kapan. Nah ini kalau aku klik sistem kecil, kita lihat nih. Mereka ada nanya Kezia, fungsi keadaan misalnya state peluang dari itu dalam pelemparan 2D2 apakah dalam misalnya mohon dikoreksi. Nah, jadi mereka benar-benar nanya detail nih di sini. Terus ada yang jawab lagi kan, Husnul, tapi lagi-lagi kita nggak bisa memastikan itu benar Husnul atau dia sendiri yang jawab. Cuman ya paling nggak kita memberikan wadah untuk mereka beraktivitas. Kata sistem dimaksud seperti contoh kalimat pelemparan 1 poin, pelemparan 2D2 ini mereka jawab. Ada lagi yang jawab lebih detail nih, yang temannya yang lain, terus ada lagi yang ini, menurut Rizky bisa Kak, gitu. Ingin menanggapi. Nah, jadi mereka bisa saling posting sendiri sih. Nah, kita sebagai dosen, sebagai dosen bisa mengedit pertanyaan. Ini kita ada fitur edit nih. Atau kita bisa juga memberikan mereka replay. Oh benar atau keliru. Sebenarnya yang dimaksud itu adalah ini gitu. Aku bisa kasih replay di sini untuk memastikan konsep mereka benar. Nah, jadi lagi-lagi dalam pembelajaran online kita bisa lebih fleksibel sebenarnya, tidak membatasi pertanyaan waktu kuliah saja. Tapi anytime dimanapun kita ada, kita bisa replay juga di sini. Nah, cuman memang mahasiswa harus dipaksa. Caranya dipaksa adalah kita wajibkan di aktivitas tadi minimal mereka, ini sampai aku tuliskan di bagian depan nih. Nah, lihat ini ada syarat lulus baca karena penting gitu. Jadi aku tuliskan di sini di aktivitas berupa halaman. Jadi ini simbol halaman. Kalau kita klik muncul ke halaman baru maksudnya. Syarat lulus dari mata kuliah ini adalah ya wajar kan nilai selain D dan memenuhi semua aktivitas. Ini aku bilang minimal 90%. Tapi kalau kita bingung kayak tadi memantau mahasiswa berapa persen agak susah juga. Jadi ini dihilangkan aja mungkin nanti. Aktivitas dipenuhi jika kalian mengikuti instruksi, misal menjawab kuis, buka video, menjawab survei jika diatur oleh dosennya. Atau kalian bisa mencentang sendiri bahwa aktivitas tersebut selesai dilakukan. Jadi tadi kan ada pilihan manual atau pilihan otomatis. Nah ini aku bilang kalian dapat melihat persentase aktivitas yang sudah diikuti di pojok kanan atas. Jadi di tampilan mereka itu nanti muncul berapa persen aktivitasnya. Cuman di tampilan dosen tadi belum ketemu, kita belum bisa lihat mahasiswa sudah berapa persen aktivitasnya. Jadi memang karena kita paksa seperti ini, mereka akhirnya mau untuk posting pertanyaan dan jawab sendiri. Misalnya tadi di ini ya diskusi. Nah, aktivitas diskusi bisa aja kita taruh di dalam blog, bisa juga kita taruh di luar. Jadi tergantung kebutuhan kan, kita mau diskusi ini berjalan 1 semester untuk seluruh topik atau berjalan di 1 topik tertentu aja. Dan topik ini bisa diakses kapan aja gitu. Nah kemudian kalau teman-teman sekarang lagi mode turn editingnya on, ini kan kita bisa ngedit nih, turn editingnya on, tampilannya di sini tulisannya turn editing off. Jadi kalau kembali ke halaman mata kuliah, ini ada tulisan turn editing off. Ini maksudnya kita lagi on editingnya. Nah kalau lagi on editing kita bisa menggeser mana yang mau dikeataskan. Ini contohnya aku geser misalnya diskusi materi 1 mau aku letakkan di paling atas. Nah kayak gini. Jadi saking bisanya diubah macam-macam, kalau kita nggak hati-hati ini kegeser-geser semua nanti. Tapi kalau kita mau menampilkan mana yang paling atas, ya kita bisa geser. Atau mungkin aku bisa geser ini ke dalam bloknya sendiri. Misalnya diskusi mata kuliah, nah bisa aku geser ke dalam blok mingguannya. Nah ini kan udah pindah dia ke dalam blok mingguan. Nah ini mungkin tips aja untuk mengorganisir mata kuliah kita supaya lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Bahwa aktivitas minggu pertama apa, aktivitas yang berjalan sepanjang semester itu apa. Nah kalau berjalan sepanjang semester, taruh aja di luar blok. Tapi kalau berjalannya di minggu pertama saja, taruh aja di dalam blok misalnya. Jadi mahasiswa bisa paham. Nah kalau ingin nggak kegeser-geser ya tinggal di-off-kan aja mode editnya. Nah ini nggak akan kegeser-geser lagi. Nah kalau kita off-kan mode edit, overall progress kita kelihatan. Ini mahasiswa juga harus lihat, biasanya juga bisa lihat progress mereka berapa. Ini progress aku 63%.
Jadi dari sekian banyak aktivitas yang ditambahkan oleh dosennya, mereka harusnya bisa memantau aktivitasku berapa persen. Dan di samping tiap aktivitas kayak gini misalnya deskripsi umum rencana pembelajaran semester, mereka bisa klik sendiri apakah mereka sudah memenuhi aktivitas ini atau enggak. Tapi kalau di punya teman-teman belum di set ini, nggak akan muncul. Ini contoh punyaku aja. Kalau misalnya karena sudah aku set, mereka harus baca deskripsi umum, jadi mereka bisa klik kayaknya di sini, saya sudah baca komplit gitu. Nah, kalau diklik manual, mereka bisa nambah aktivitasnya. Nah, jadi mereka untuk memantau mereka sudah memenuhi aktivitas, mereka bisa klik manual atau kita bisa setting otomatis kalau mengikuti. Nah, ini contoh yang mereka klik manual. Nah, kalau nggak diklik 63%, kalau diklik jadinya 75%. Ini survei 1 karena aku sudah ngambil misalnya, ini contoh yang nggak manual, ini otomatis nih. Mereka nggak bisa mengklaim mereka sudah melakukan aktivitas ini, kecuali mereka mengikuti benar-benar survei 1. Jadi survei 1 sudah mereka ikuti atau belum. Gitu. Nah, kenapa tampilannya teman-teman beda dengan tampilan punya saya? Ya karena yang punya saya sudah saya tambahin macam-macam. Jadi sudah saya tambahin sementara yang punya teman-teman belum. Ini kok ada ini. Oh, kalau ada yang samping itu jangan lupa ini ada opsi garis-garis ini. Nah, ini kalau diklik akan muncul tab kolom baru. Ini aku geser ke bawah, ada macam-macam di sini. Bahkan kalau kita mau switch ke mata kuliah lain juga bisa. Ini switch ke mata kuliah lain. Ini aku tutup di sini kayak gini. Nah, cara nutupnya klik lagi yang link ini. Klik lagi link simbol ini. Nah, dia kebuka atau ketutup. Jadi kalau kita nggak pengen lihat yang kolom samping ya diklik aja nanti ketutup. Dan kalau kita mau edit foto segala macam, ya ini nih yang paling atas, klik sini. Ini ada profil. Klik aja profil. Kita mau edit misalnya profil kita seperti apa. Ini bukan profil. Oh iya, ini profilnya saya. Nih profilnya kita misalnya mau diedit, mereka mau tahu kita siapa, kita bisa sapa dari sini. Assalamualaikum, salam kenal, saya pengajar ini. Respon cepat misalnya nomor WA. Selamat belajar. Email bisa cantumkan, blog kita juga bisa, interest kita di mana juga bisa. Kemudian foto, kalau mau ganti klik aja fotonya kayaknya. Ganti foto sendiri. Atau kalau nggak bisa klik foto, edit profile ya. Nah, edit profile. Terutama aku paling ribet kalau ada gelar di belakang kayak berat gitu. Jadi ini gelarnya udah aku hilangin langsung biar muncul namanya aja, Agus Rifani, kelihatan simpel. Email address wajib muncul, jadi kita isi aja. Ini yang tadi, assalamualaikum, salam kenal, current picture. Nah ini kalau mau diganti biar supaya muncul foto kita, mahasiswa bisa kenal juga. Tambahkan aja foto. Additional names nggak aku isi. Interest monggo diisi aja, interestnya apa, ya udah. Update profile. Gimana update profile? Pojok paling kanan ada profile, klik profile kalau lupa. Kemudian ini ada gambar roda, klik edit profile. Nah, mungkin itu sih untuk mahasiswa supaya kenal ke kita. Nah, aku balik lagi ke halaman dashboard depan. Dashboard depan ini ada mata kuliah. Nah, sebenarnya mata kuliah yang ada lebih banyak dari ini, tapi karena ada yang nggak diambil, jadi ada yang aku remove dari tampilan depan. Ini mata kuliah yang nggak diambil sama mahasiswa di semester ini. Jadi kemarin sudah aku remove. Caranya remove ini diklik aja kalau kita balik ke tampilan mata kuliah yang di depan lagi di dashboard. Jadi namanya dashboard.
Jadi kalau teman-teman balik ke dashboard, tampilannya seperti ini nih. Nah, di dashboard, ini ada mata kuliah. Ya, klik aja pilihan opsi ini. Nah, ini ada start this course atau remove from view. Jadi kalau nggak pengen, jadi kalau mata kuliah ini memang nggak ada di semester ini, remove aja from view. Nggak ada yang ngambil maksudnya mahasiswanya. Nggak aktif. Supaya nggak muncul di halaman depan, jadi nggak ngeribetin kita. Nah, kemudian salah satu fitur yang kemarin itu penting juga untuk mungkin aku bukakan yang fisika dasar ya, contohnya. Kemarin itu jadi di peraturan akademik kita, peraturan akademik yang baru, kehadiran mahasiswa itu nggak diwajibkan lagi kan sebagai syarat UTS UAS. Tapi administrasi itu masih minta juga gitu untuk kita memantau kehadiran. Sebenarnya kalau di kelasku aku juga nggak peduli mahasiswa hadir atau enggak. Yang penting kalau ada kuis dadakan mereka datang. Jadi karena kuisnya dadakan ya mau nggak mau mereka harus datang terus gitu. Jadi aku nggak peduli absen, kuisnya dadakan. Jadi mereka mau nggak mau ya harus datang. Ya sama aja di sini kita juga bisa kuis dadakan. Nah cuman pihak administrasi kemarin minta supaya ada absensi kehadiran. Jadi absensi kehadiran di Moodle ini kita bisa bikinkan sebagai satu aktivitas. Nah di sini ada aktivitas absensi kehadiran sudah diisi atau belum ya? Mungkin aku klik report. Nah, ini ada tampilannya, mahasiswa hadir atau enggak. Cara bikinnya gimana? Jadi mereka nggak perlu absen lewat Google Form atau di Moodle sudah disediakan. Misalnya aku pilih lagi mata kuliahnya apa ya? Mata kuliah misalnya yang fisika statistik aja mungkin biar nggak jauh-jauh. Nah, di sini nggak ada absensi kehadiran kan, karena ya itu tadi aku malas ngurusin kehadiran mahasiswa. Yang penting mereka ikut aktivitas, ya sudah itu berarti mereka hadir gitu. Kalau ada kuis mereka ikut kuis, kalau ada ujian mereka ikut ujian, nanti aku nilai. Dan itu sejalan dengan peraturan akademik yang terbaru, kita nggak ngurusin kehadiran mahasiswa. Tapi administrasi ya balik lagi tadi minta kehadiran juga dicatat. Nah caranya bagaimana? Kita tambahkan aja aktivitas yang baru. Ini turn editing on, aku aktifkan lagi supaya kita bisa nambah aktivitas. Nah, muncul pilihan add an activity or resource. Ini diklik aja. Kemudian di sini ada attendance. Ini pilih attendance. Kalau bingung attendance cara pakai gimana, klik aja yang I. Nanti ada penjelasannya. Oh, kalau back, ini back. Nah, attendance diklik. Muncul seperti ini kan. Ini mau ditulis apa judulnya? Absensi. Mungkin absen. Minggu. Atau hari apa gitu yang kita pengen mahasiswa ada. Hari atau absen pertemuan. Pertemuan 1 hari apa? Di Kamis jam berapa, biar mahasiswa paham ini jam berapa sih mulainya gitu. Deskripsi bisa diisi bisa enggak. Grade enggak usah. Activity completion ini adding new attendance iya. Restrict access. Oh ya, jadi kalau attendance untuk absen ya, untuk absen yang kita perhatikan tidak hanya activity completion, ini dibikin ini aja, do not indicate aja. Atau kalau mau bikin otomatis ya ini show activity. Tapi di sini harus kita kasih nilai. Jadi aku malas ngurusin absen ya aku bilang do not indicate activity. Terus jangan lupa kita harus tambahkan restrict access. Kalau ingin mahasiswa itu absennya datangnya telat atau datangnya tepat waktu atau mereka mau centang izin misalnya, ini kita pilih restrict access di opsinya, kemudian pilih add restriction. Nah ini kalau kita pilih add restriction,
nanti muncul pilihan kayak gini. Aku lupa nih kita mau yang mana kemarin. Coba activity completion. Bukan ini nih. At restriction date misalnya, bukan juga, bukan date. At restriction date. Bukan. Aku lupa yang mana ini. Restriction set. Enggak juga. Aku lupa yang mana yang kemarin aku pakai untuk ini. Mungkin aku pilihkan mata kuliah yang sudah ada itu ya, sudah ada sudah ada attendance, sudah ada absen. Jadi aku pelajari dari sana. Yang sudah ada itu kemarin Fisika Z padat, karena Fisika Z padat tim teaching. Nah, Bu Ova pengen ada absen rasanya kemarin. Ini absensi mahasiswa. Aku klik absensi mahasiswa. Ini ya, aku edit di sini. Jadi kalau kita mau ngedit aktivitas yang sudah ada, bisa di sebelah kanan dicari lambang roda. Ini absensi mahasiswa. Grade-nya nggak ada, grade nggak aku setting kemarin. Restrict access-nya, bukan restrict access-nya. Activity completion. Extra restriction. Bukan juga. Common module setting. Nah, di mana ya? Aku lupa sendiri. Kemarin setting baru 1 kali soalnya. Tunggu sebentar, kita carikan grade. Restrict access, bukan. Di activity completion ya memang. Unlock. Enggak juga. Cancel ya. Coba aku bikinkan yang baru. Kita lihat activity completion-nya. Aku balik ke dashboard depan. Ke mata kuliah yang belum ada absensi. Misalnya fisika statistik nih. Ini belum ada absensi. Di minggu pertama misalnya ingin aku tambahkan absensi. Attendance. Ini aku biarkan aja dulu kayaknya di activity completion mungkin ya. Condition unmet. Tapi nggak muncul juga. Mungkin sebentar ya, kita coba lihat di YouTube-nya. Aku kemarin itu belajar dari YouTube cara menambah. Yang di-share Mas Chandra Cahyo juga ada. Jadi Mas Cahyo juga ngasih tahu cara bikin attendance seperti apa. Cuman kemarin itu aku lebih belajar ke model attendance, Gestalt attendance. Ini gimana caranya gitu. Nih daftar hadir. Kemarin aku belajar dari sini nih, cara membuat daftar hadir pada learning model. Lagi-lagi model kan banyak dipakai, jadi sebenarnya banyak yang ngasih tutorial sudah di internet. Kita lihat ya model mereka pada saat menambahkan aktivitas daftar hadir. Nah ini mereka isi deskripsi, kelihatan kan ya tampilannya di sini. Terus kelihatan apa? Pilih apa mereka? Ada sesi bukan di ininya ya. Lupa. Jadi ini dibikin ini do not indicate aja. Ini attendance, biarkan judul kita save and return to course. Ya, settingnya bukan di situ. Nah, ini sudah kita tambahkan aktivitas daftar hadir. Kita klik daftar hadirnya. Nah, di sini kita bisa set lagi. Aku lupa tadi. Di sini kita bisa set lagi nih, ada pilihan kan, tab-tab di atas. Ada add session. Kalau kita mau bikin session kapan untuk 1 semester, misalnya di repeat berapa kali, di hari apa, sampai tanggal berapa. Ini buat bikin absensi 1 semester.
Terus ada status set. Nah, di status set ini yang tadi aku ingin jelaskan. Jadi status set ini fungsinya adalah kalau teman-teman ingin memperhatikan kehadiran mahasiswa, kita bisa isi opsinya bisa hadir, izin, absen, sakit. Tapi kita juga bisa kasih misalnya telat atau terlambat ya. Terlambat, hadir, terlambat, absen tanpa ada kabar kan, sakit atau izin. Nah, misalnya ini hadir, terlambat, absen, sakit atau izin. Nah, di sini ada kolom available for student. Jadi opsi ini bisa dicentang oleh student sendiri selama dalam rentang waktu berapa menit dari awal kuliah. Makanya tadi aku tuliskan di absensinya awal kuliahnya jam berapa. Misalnya jam 7.30 ya awal kuliah pagi, mereka dianggap hadir atau bisa mencentang itu selama berapa menit dari jam 7.30. Misalnya kita toleransi keterlambatan mereka adalah 15 menit. Tulis saja 15. Kalau mereka 15 menit dari 7.30 tidak mencentang hadir, berarti dianggap terlambat. Ya, bisa apa? Mereka bisa centang tombol terlambat. Nah, tombol terlambat ini munculnya berapa menit dari 7.30? Kita bisa batasi. Misalnya 30 menit. Berarti jam 8 sampai jam 8 mereka mencentang terlambat. Nah, kalau mereka tidak mencentang sama sekali, itu berarti absen kan, tidak hadir. Nah, ini muncul secara otomatis kita bisa set di sini. Jadi kalau mereka nggak mengklik hadir, mereka nggak mengklik terlambat di halaman Moodle dari jam 7.30 pagi awal kuliah, mereka akan dianggap absen atau tidak hadir. Kalau opsi sakit ini bisa juga kita munculkan sepanjang perkuliahan, misalnya 120 menit tetap muncul opsi sakit, atau kita otomatiskan juga bisa izin misalnya selama 120 menit 2 SKS perkuliahan misalnya juga bisa kita munculkan. Nah, di sini ada poin. Kalau teman-teman pengen menilai kehadiran mereka juga bisa dikasih poin, cuman aku belum pernah sih pakai ini. Jadi misalnya kalau terlambat poinnya berkurang, cuman dapat 0,9 misalnya. Ya kayak gitu-gitu. Tapi balik lagi, tipikal dosen kan beda-beda. Kalau aku nggak peduli mereka hadir atau enggak, yang penting kalau jawab ujian mereka bisa gitu. Entah mereka belajar dari aku atau mereka belajar dari teman, sembarang. Tapi kalau kuis mereka ikut. Nah, masalahnya biasanya kuisnya aku mendadak. Jadi mau nggak mau mereka harus datang, dan kuisnya sengaja aku taruh di awal kuliah. Jadi mereka mau nggak mau harus tepat waktu gitu. Rata-rata memang yang senang terlambat pagi atau siang itu ya mereka memang nggak bisa lulus karena pas datang sudah selesai kuisnya. Nah, itu teknik sebenarnya kalau kita nggak ingin ribet dengan urusan kehadiran mahasiswa. Tapi kalau pengen tahu mahasiswa hadir atau enggak, bisa juga ini dibikinkan. Nah, ini di-update nanti muncul pilihannya di mahasiswa. Jadi dari tab ini ada dua mungkin yang penting. Ada sessionnya ini, add session ini, kita bisa tambahkan di minggu keberapa saja atau mau berulang. Ini ada pilihan multiple session, repeat session tersebut di hari apa, setiap minggu di repeat sampai tanggal terakhir kita semester ini kapan. Jadi nanti akan muncul terus di minggu tersebut, hari tersebut di jam yang sama. Kalau kita mau lihat reportnya, ini ada tab report. Jadi di tab report ini mestinya muncul nanti mahasiswa hadir, izin, absen, berapa. Nah, ini malah nggak diisi nih. Padahal kemarin diwajibkan kayaknya sama Bu Ova. Mungkin mereka lupa ngisi karena baru belajar Moodle juga kayaknya. Ini 0 semua, harusnya ini udah ada 1, 0, 1, 0, 1, 1 yang mana gitu. Nah, kemudian, ini di mata kuliahku, fisika statistik, nggak aku wajibkan. Di status set yang tadi, kita mau ngeset mereka hadir, izin, absen, sakit, berapa menit muncul pilihan tombolnya. Jadi ada add session, ada report, ada status set mungkin yang penting. Nah, caranya nambahkan attendance bagaimana? Aku balik lagi ke bagian awal. Ini mata kuliah kita. Add an activity. Ada attendance, klik attendance. Di attendance, pilih misalnya judulnya apa, save and return aja dulu. Nanti di sini bisa kita edit. Jadi attendance-nya
absensinya kita bisa add session tiap minggu tadi. Kita bisa lihat report, kita bisa setting statusnya. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan kah? Kalau ada diskusi silakan. Halo, mungkin ada feedback apa? Halo, misalnya ada pertanyaan ini atau itu, silakan. Kalau nggak ada, ada fitur yang belum aku pakai. Jadi fitur yang belum aku pakai yang mungkin sangat kita perlukan juga adalah ini, bagian grades. Ini kalian lihat ada grades kan? Kalau di opsinya, aku belum share ya. Sebentar, tak share lagi. Nah, di sini ada grades. Cuman ini aku belum pernah pakai sih grades-nya. Attendance bisa dinilai, kehadirannya berapa. Kemudian totalnya bisa dinilai. Terus kita bisa set up grade juga. Nah, cuman aku belum pernah pakai nih yang ini. Kita tambahkan course grade setting mungkin ada. Ya, aku belum belajar sih kalau ini, tapi mungkin kalau teman-teman mau pakai penilaian di sini bisa. Jadi otomatis terlihat nilai mereka nanti sepanjang satu semester berapa. Nanti rencananya aku mau pakai ini sih, tapi belum mempelajari caranya gimana. Teman-teman mungkin bisa pelajari sendiri dari sini cara menambahkan grade kayak apa. Mungkin Mas Chandra juga ngasih tahu ya kemarin, cuma aku kelewat kayaknya. Ini ada otomatis, jadi nanti otomatis mahasiswanya bisa lihat nilai mereka berapa. Ketika kita dapat tugas atau ngirim tugas, mereka juga bisa lihat sini. Nah, ini satu fitur, kemudian mungkin fitur yang lain. Fitur yang lain adalah pertanyaan, quiz atau tugas. Quiz ya, mungkin coba aku klik quiz. Ada enggak di sini? Nah, ini ada quiz. Klik aja quiz, nanti kita bisa judulnya misalnya quiz pertama. Timingnya ada, jadi detail sekali kan timingnya, boleh dibuka kapan, ditutup kapan, berapa lama waktunya. Nilainya masuk kategori mana, jadi kategori quiz berapa persen kan ada. Mereka grade to pass-nya harus berapa persen ada. Apakah mau diacak pertanyaannya? Boleh sini. Layout-nya nggak perlu. Appearance-nya nggak perlu. Save exam browser ini yang dikatakan Mas Chandra Cahyo itu yang nggak bisa buka. Yang lain kalau kita setting yes gitu. Activity, ingat ini mungkin biarkan aja do not indent, terus save and return to course. Nah, ini ada quiz 1. Kalau kita klik quiz 1, nah ini ada edit quiz nih. No question have been added. Nah, kayaknya ini bisa nambah quiznya pertanyaan. Oh, bukan. Ya, aku balik ke quiz 1. Ini edit quiz atau edit quiz. Bukan juga. Coba aku klik quiz 1, edit setting berarti ya. Ini yang kami pakai sudah di fisika dasar sebenarnya. Kalau di mata kuliahku sendiri aku belum pakai quiz. Balik ke sini tadi ya. Nah, aku belum tahu nih cara bikin quiz. Masukkan pertanyaan di mana? Kayaknya masukkan pertanyaan bisa di question bank. Jadi ada bank soal.
Jadi kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya ada bank soal. Nah, ini ada content bank. Ini kalau diklik, ini kalau ditambahkan mestinya ada apa namanya, ada pilihan bank soal, tapi ya aku belum pernah pakai ini fitur ini. Jadi ada 2 fitur sebenarnya yang aku ketinggalan, mungkin sambil tak pelajari minggu ini. Yang pertama tadi fitur untuk nilai grade, yang kedua fitur untuk menambahkan quiz atau ujian online. Itu penting banget. Cuman di sini aku masih belum pelajari. Mungkin teman-teman nanti bisa sambil pelajari juga di minggu selanjutnya. Karena belum mulai quiz kemarin itu. Oke, ada pertanyaan kah dari sini? Halo, kalau nggak ada, mungkin cukup sampai ini ya. Selebihnya teman-teman Bagus. bisa. Tadi, bagus. Nggak tahu saya tadi ketinggalan atau apa. Ya. Kalau untuk menjadwalkan mata kuliah lengkap dengan link Zoom atau Google Meet-nya di mana, Pak Gus? Oh, menjadwalkan. Ini aku share ya, screen lagi di sini. Muncul nggak tampilannya? Iya, sudah. Nah, di mata kuliah kita, penjadwalannya itu masuk di dalam blok-bloknya ini. Ini kalau editingnya aku off-kan supaya tampilannya lebih bagus. Nah, ini ada blok kan. Jadi kita penjadwalan dimasukkan dalam blok. Kemarin itu yang ada mungkin di sini ya, aku ambil contoh mata kuliah aku yang lain. Yang muncul tulisan jadwal itu adalah Psika-Z Padet kayaknya. Di sifat thermal kristal, oh sudah aku hapus lagi. Ini sebenarnya muncul jadwal di sini, apa namanya, pertemuan minggu keberapa, jam berapa. Jadi di dalam blok jawabannya. Caranya nambahkan bagaimana? Coba aku masuk ya di apa? Di fisika statistik misalnya. Di dalam blok, dalam apa satu blok. Ini kalau diklik bloknya muncul. Ini rekaman aja karena ini apa namanya sudah dilaksanakan. Misalnya aku mau nambahkan jadwal baru, jangan lupa turn editing on-nya diaktifkan. Di blok kedua kita mau tambahkan jadwal ini pertemuan kuliah, ya tambahkan di sini berarti. Mau pakai yang gratis misalnya Big Blue Button atau Zoom sama aja, cuma Google Meet tadi cuma bisa link. Jadi kalau teman-teman pakai Google Meet, gunakan aja URL atau link di sini. Link itu ada nggak? Atau URL. Nah ini bisa tambahkan URL. Misalnya pertemuan keberapa, kedua, ini link Google Meet misalnya kalau mau pakai Google Meet. Dan jangan lupa ini yang penting karena kita nggak ngurusin kehadiran misalnya persentase mereka, kalau mengklik berarti sudah ikut kuliah, berarti ini student must view, jadi mereka harus melihat aktivitas ini untuk dianggap mengklik. Ini misalnya link Google Meet kita, Meet apa gitu, kayak gitulah. Nah kita choose link. Nah ini kalau teman-teman pakai Google Meet. Tapi kalau nggak pakai Google Meet, pakai Big Blue Button atau Zoom itu juga bisa kan, Effectivity. Misalnya yang Big Blue Button lumayan bagus juga. Cuman kemarin pas aku nyoba, kayaknya butuh jaringan yang kuat Big Blue Button. Virtual Classroom Name apa pertemuan kedua misalnya. Kedua. Partisipan semua all enroll viewer, kita sebagai moderator bisa disetting di sini yang Big Blue Button ya. Schedule, nah ini bisa kita jadwalkan opennya kapan, di jam berapa. Ini yang Pak Wira tanyakan tadi mungkin. Di hari misalnya 26, 27, 28 hari Senin. 28 September jam berapa? Jam 10.
Jam 10:06 sudah bisa join, enable. Restrict access, nggak perlu. Activity bikin otomatis aja. So, activity. Ini dah, save and return coba. Jadi muncul di jadwal minggu kedua atau pertemuan yang ini muncul blok baru. Di sini kita bisa klik kalau misalnya mau menambahkan informasi ya, judulnya nggak hanya pertemuan 2. Biasanya aku gitu, pertemuan 2 Senin jam berapa. Misalnya jam 10 tadi kan, 10. Nah, di enter. Nanti dia berubah. Pertemuan 2 Senin jam 10. Ini kalau diklik big blue button, has not start yet. Ya benar, karena kita setting tadi kan untuk hari Senin. Jadi nggak ada tombol yang bisa diklik. Nanti kalau udah sampai Senin jam 10:06 nanti ada tombol untuk klik join big blue button. Zoom juga kayak gitu. Nanti kalau sudah ada sudah ada jamnya, mereka akan muncul. Ini coba aku bikinkan yang Zoom misalnya. Zoom meeting. Nanti muncul aktivitas Zoom di sini. Nah, ini apa? Pertemuan 2, misalnya di Zoom. Kapan? Misalnya aku set hari ini ya, di 26 jam 10, ya lewat 8. Berapa lama? 1 jam. Jadi pas code-nya otomatis host video mau di-on-kan, partisipan video di-on-kan, ini VoIP dan teleponi. Nah, sudah itu mungkin opsi yang penting. Jadi video kita bisa on-kan dari sini, VoIP dan telepon kita centang. Activity aku pengen otomatis aja, nggak ngurusin aktivitas mereka, sudah. Jadi tanggalnya sini, jam berapa lama di sini. Mau itu yang rame Pak Gus, yang ada kata recurring yang sering disebut teman-teman di grup dosen itu apa sih maksudnya? Pak Gus, kalau kita mau grup dosen itu. Kalau mau setting otomatis kan, karena mata kuliah kita kan jamnya dan harinya kan sama tiap minggu. Jadi kita setting sekali aja, nanti dia muncul di tiap minggu. Jadi nggak perlu tiap minggu kita centangin gitu. Oh gitu. Nah, jadi kita setting sekali recurring ya. Ini kalau mau has no end date. End date-nya di mana? Aku nggak pernah Berarti nanti pekan depannya muncul lagi dia Pak Gus. Betul. Maksudnya kita bisa akses itu lagi. Betul. Jadi nggak perlu tiap minggu setting. Tapi nanti dia muncul nggak di blok, misalnya blok pekan ketiga itu? Nah, kalau mau recurring, jangan ditaruh di dalam blok, tapi ditaruh di luar blok. Jadi taruh aja di sini. Jadi tampilannya kan kayak gini nih, ada yang di dalam blok, ada yang di luar kan. Taruh aja di add activity di luar. Jadi gitu. Langsung ke halaman itu, dia klik nanti kalau minggu berapa muncul join, minggu berapa muncul join, mereka langsung klik. Itu gitu. Gunanya yang di bagian luar, yang selalu dipakai tiap minggu, yang bagian dalam yang minggu tertentu aja. Pembagiannya kayak gitu. Iya. Jadi apapun informasi yang digunakan selama sepanjang 1 semester taruh di luar. Kalau informasi yang minggu tertentu taruh di dalam. Biar mahasiswanya juga bingung kan kita. Kitanya juga bingung kadang-kadang tampilannya agak ribet menurutku Zoom ini. Iya, agak ribet. Oh iya. Paham. Monggo kalau ada pertanyaan lain apa gitu. Tapi 2 tadi yang aku belum coba, dan itu penting sebenarnya, gradebook penilaian sama bikin kuis. Jadi bisa pelajari di YouTube, banyak kok tutorialnya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Kalau nggak ada mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini ya. Oke, Pak Gus. Oke, berarti ya kurang lebih itu sih. Intinya kesimpulannya semakin sering kita coba, semakin lancar. Jadi kalau nggak dicoba, lupa. Kayak aku tadi nggak dicoba, lupa lagi. Ini apa ya kemarin gitu.
Tapi kalau semakin sering kita coba, semakin lancar. Itu aja sih intinya, semakin terbiasa. Dan fitur Moodle sangat kaya, sangat banyak. Jadi sebenarnya sangat bagus. Cuman ya itu tadi, kita dipaksa untuk belajar dengan cepat. Ya masalahnya sih itu, kalau dikasih waktu penyesuaian mungkin kita bisa lebih nyaman gitu. Misalnya semester depan saja kah harus pakai ini. Tapi ya karena dipaksa ya sudah. Kesulitannya itu. Oke, ada lagi dari yang teman-teman? Kalau nggak ada, kita tutup sampai di sini ya. Terima kasih Pak Gus. Sama-sama. Oke, Pak Jamal cukup Pak Jamal. Pak Jamal bisa tanya-tanya langsung nanti. Ya, ada Terima Pak Jamal. kasih Pak Gus. Ya, nah ini Pak Jamal. Aman Pak Jamal. Terima kasih, Pak. Hei, ganteng Pak Jamal. Pak Jam. Itu baju partai itu Pak. Iya. Hah? Ini baju Kira baju partai Pak itu. Jamal. Bukan, timnas. Baju timnas. Timnas. Nasdem. Timnas. Mantap lah. Aman ya kita. Ya. Oke, terima kasih. Iya, Terima kasih sama-sama. Pak Gus. Pak. Yuk. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi